Dari Amirul Mukminin, Abi Hafsin Amirul Mukminin, ini adalah gelar untuk Umar bin Khattab. Abi Hafsin ini kunyahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata beliau? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung hanya pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Rasulullah tidak mengatakan innal a'malu binniyat, tapi innamal a'malu binniyat. Di sana ada huruf ma. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ma di sana itu untuk lil hasr, untuk membatasi. Kalau bahasa kitanya hanya gitu. Sesungguhnya amal itu hanya tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan ma nawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau untuk seorang wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa tadi dia niatkan? Kalau dia niatkan dunia, ya dia hanya dapat dunia saja, sebatas dunia. Kalau dia hijrah hanya untuk mendapatkan wanita, maksudnya istri di sini ya, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisab. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, ikhwan sekalian dirahmati Allah. Nampak terjemahannya, terjemahan dari hadis ini. Kita lihat dulu pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama adalah niat ikhlas dalam beramal, apapun bentuk amalannya, hanya untuk Allah semata. Jadi kita gantungkan niat kita dalam beramal hanya untuk Allah. Amalan apapun, selama itu adalah amalan kebaikan. Tentang hal ini biasanya dibahas oleh ulama-ulama tauhid dan akhlak serta ulama-ulama tazkiyah. Baik. Pembahasan berikutnya dalam hadis ini adalah menjelaskan niat membeda ibadah-ibadah antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Jadi niat itu pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, dan niat pembeda antara ibadah dan tidak ibadah. Kalau kita berniat ibadah, ya jadi ibadah. Kalau kita tidak niat ibadah, ya tidak jadi ibadah. Dan biasanya hal ini dibahas oleh ulama-ulama fikih. Kalau ikhlas kaitannya dengan tauhid, kalau ibadah itu kaitannya dengan fikih. Apa asbabul wurud hadis? Kalau dalam hadis ada istilahnya asbabul wurud. Kalau di dalam Quran ada namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul sebab turun, asbabul wurud sebab datangnya hadis. Sebab munculnya hadis itu dari mulut baginda Nabi SAW. Dari mulut baginda Nabi atau dari perbuatan Nabi atau dari ucapan para sahabat tentang Nabi SAW. Dikatakan bahwa sebab hadis ini itu ada seorang di zaman Nabi SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi sahabat-sahabat kan hijrah dari Makkah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais. Ummu Qais, nama wanita itu adalah Ummu Qais. Bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Jadi dia hijrah tujuannya untuk bisa mendapatkan seorang wanita yang dia inginkan, namanya Ummu Qais. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummi Qais. Ada orang hijrah tapi bukan karena Allah niatnya, tapi karena ingin menikahi Ummi Qais. Maka dari sanalah muncul hadis Nabi ini tentang niat. Baik. Kedudukan hadis ini sekalian ikhwan fillah ini rahmati Allah. Kedudukan hadis ini, hadis tentang niat ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti dan pokok dari ajaran Islam. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, kaum muslimin telah berijma' itu bersepakat. Kaum muslimin ini maksudnya para ulama-ulama kaum muslimin berijma', bersepakat
akan keagungan kedudukan hadis ini dan banyaknya faedah-faedah serta keabsahannya. Dan Imam Abdurrahman bin Mahdi berkata, dianjurkan bagi yang menulis satu kitab untuk hendak memulai dalam kitabnya dengan hadis ini sebagai peringatan bagi thalabul ilmi, bagi penuntut ilmu, agar memperbaiki niatnya. Jadi dalam kitab-kitab disiplin ilmu keislaman itu selalu biasanya dimulai dengan hadis niat, innamal a'malu binniyat. Agar apa? Agar setiap penuntut ilmu pas dia buka kitab tuh, dia kembali perbaharui niatnya. Bukan pengen dapat gelar, bukan pengen dapat pekerjaan, bukan pengen dapat ini, pengen dapat itu, tidak. Tapi memang murni adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa kandungan hadis ini, ikhwah fillah yang dirahmati Allah? Kita bahas singkat. Kandungan hadis ini, itu hadis tentang niat. Yang pertama adalah niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal ibadah, dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat. Kita misalnya di kampus ya, banyak aktivitas-aktivitas kebaikan. Kita bergabung di komunitas-komunitas dakwah misalnya, bergabung di komunitas-komunitas halaqah tahfiz, halaqah keislaman. Maka niat ini merupakan syarat diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Contoh sederhananya ketika kita kebaikan, contohnya mandi misalnya. Mandi itu ya dengan kita timba air, kemudian kita sirami ke seluruh tubuh, kemudian kita bersabun, kita bersihkan apa yang kotor, kemudian kita sirami lagi air, ya selesai mandi. Tapi mandi itu bisa berpahala kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mandi sebelum Jumat, kita niatkan untuk bersih sebelum Jumat, jadi mandi sunnah dia. Kalau kita mandi, kita niatkan untuk membersihkan hadas besar, maka jadi mandi wajib dia. Kalau kita mandi tapi tidak berniat, ya mandi aja. Dia ujungnya sama-sama bersih sebenarnya. Ujungnya adalah kita sama-sama mendapatkan bersih dan segar badan. Tapi yang satu dapat pahala ketika dia berniat, yang satu lagi tidak dapat pahala karena dia tidak berniat. Sederhana sebenarnya, niat dalam hati. Tapi kalau dipasang, dia dapat menjadikan itu pahala. Kalau tidak dipasang, ya tidak dapat apa-apa. Kita bantu teman mengerjakan kesusahannya misalnya. Dia kewalahan misalnya mengerjakan suatu tugas. Kemudian kita bantu. Kalau kita bantu niatnya untuk mendapatkan timbal balik kebaikan dari dia, ya mungkin kita dapat timbal balik itu. Tapi kalau kita bantu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita dapat pahala dan dia terbantu. Kalau kita sandingkan karena Allah, suatu saat kalau dia tidak sempat bantu kita, ya kita tidak kecewa juga. Karena kita niatnya memang karena Allah, bukan karena dia. Ini beda niat ya. Jadi niat hanya karena niat bisa dapat pahala, bisa tidak. Bahkan dalam hadis dikatakan, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan-amalan besar jadi kecil gara-gara niat yang kecil atau kerdil, dan betapa banyak amalan-amalan kecil jadi besar gara niat yang besar. Gara niat yang besar. Antum ingat kisah seorang pezina, perempuan pezina ya, mungkin kisah ini familiar ya. Seorang perempuan berzina, sudah berzina mungkin bisa dibilang bilangan puluhan kali. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya. Kemudian pada suatu tempat dia melihat dia kehausan, kemudian dia turun mengambil air minum di sebuah telaga. Pas dia balik naik ke atas, selesai dari telaga itu dia mendapati ada seekor anjing yang asa. Anjing itu ngos-ngosan sambil menjulurkan lidah saking hausnya. Kemudian dia kembali turun, kemudian dia buka sepatunya, dia ambilkan air untuk dia kasih minum ke anjing tersebut. Setelah itu dia pergi, dan tidak lama kemudian dia wafat, meninggal, dan Allah terima taubatnya dan Allah terima amal baiknya. Kenapa? Karena niatnya yang baik, karena Allah, menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dipahami adalah menolong seekor anjing, hewan saja,
dengan niat yang baik itu bisa mendatangkan dampak yang besar terhadap taubat kita. Apalagi kalau seandainya kita menolong yang lebih dahsyat dari itu manusia, tapi dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, tentu akan mendapatkan fadilah dan keutamaan yang lebih besar pula, ikhwas sekalian dirahmati Allah. Nah, ini niat ya. Jadi niat merupakan syarat diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Baik, yang kedua, ikhlas berniat semata-mata karena Allah dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Dituntut pada semua amal soleh dan ibadah, apapun bentuk ibadahnya. Nah, dalam agenda kampus kita gabung di komunitas keislaman. Kalau di UPI berarti LDK Al-Furqan ya. Kita gabung di LDK Al-Furqan. Ya, pastikan niat kita ikhlas karena Allah saja. Bukan karena pengen bertemu si fulan atau pengen bertemu si fulanah atau pengen biar dapat apa gitu, enggak, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang mubaligh terkenal ya, Anda tidak tahu apakah antum masih pernah mendengar beliau, tahu dengan beliau atau tidak, Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah ya. Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah, salah satu mubaligh nasional ya. Beliau pernah mengumpamakan niat itu seperti kalau kita menanam, mungkin ceramahnya antum pernah dengar tuh. Niat itu diumpamakan seandainya kalau kita menanam padi, maka rumput pasti akan ikut tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Maksudnya apa? Kalau kita niat akhirat, maka dunia ya pasti ikut. Tapi kalau kita niatnya dunia, ya jangan harap akhirat akan ikut. Jadi ibaratnya akhirat itu padi dalam konteks itu. Ibaratnya dunia itu rumput dalam konteks itu. Kalau niat kita semata Allah saja, ya dunia pasti ikut, karena dunia ini ya sangat remeh di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita niatnya sebatas dunia saja, nah, maka jangan harap akhirat akan ikut. Maka dalam doa kita sering mengatakan Allahumma la taj'alil arda akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia obsesi terbesar kami. Tidak. Itu apa kita jadikan dunia obsesi terbesar kita? Obsesi terbesar kita adalah akhirat. Antum sekarang kuliah, ambil jurusan yang berbeda-beda. Ini beda-beda ya fakultasnya, ambil jurusan yang berbeda. Jadi apapun antum suatu hari nanti, apapun profesi antum, mau jadi guru kah, mau jadi ahli informatika kah, mau jadi lawyer kah, pengacara kah, apapun, kita niatkan setiap profesi kita ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dunia akan ikut dengan apa yang kita usahakan. Baik. Kemudian yang ketiga, ikhwas kalian dirahmati Allah, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Ini tadi yang Nabi bilang tadi. Amalan kecil bisa jadi besar kalau niat kita masya Allah luar biasa. Amalan besar bisa jadi kecil kalau niat kita masya Allah luar biasa. Ada anak kasih perumpamaan. Ada 3 orang yang bekerja membangun asrama sebuah pesantren. Ada 3 orang tukang ya. Ada 3 orang tukang yang bekerja membangun asrama sebuah pesantren. Tukang pertama dia datang, dia mengatakan, ya saya bekerja biar saya dapat gaji. Jadi dia datang pagi, pulang sore, dapat gaji harian 100.000 atau 150.000. Besok dia datang lagi, dapat kerja, dapat uang hasil keringatnya 100 sampai 150.000. Nah, tukang kedua dia datang, dia bekerja dengan niat untuk menghidupi keluarganya. Dengan niat untuk menghidupi keluarganya. Dia datang pagi, pulang sore, dapat uang 150.000 juga. Orang yang ketiga, tukang yang ketiga, dia juga datang dengan niat dia ikut berkontribusi membangun peradaban Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia bangun adalah asrama pesantren dan dia bekerja dengan baik karena dia tahu yang dia bangun adalah asrama pesantren yang mana di dalam itu orang belajar agama yang nanti akan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 tukang ini dia sama-sama dapat 150.000, tapi pahalanya berbeda-beda.
Nah, pahalanya berbeda-beda. Tukang yang pertama ya dia sekedar dapat uang 150.000, tidak ada niat yang lain yang dia niatkan, sekedar dapat gaji ya sudah. Tukang yang kedua agak tinggi levelnya dikit, dia bekerja supaya dapat uang dan dia bisa menafkahi keluarganya di rumah dengan uang tersebut. Tukang yang ketiga yang luar biasa, dia bekerja dengan niat bekerja sebaik-baiknya karena Allah, karena yang dia bangun adalah peradaban. Di asrama yang dia bangun itu nanti akan belajar santri-santri yang belajar agama Allah SWT, dan nanti akan menyebarkan agama Allah. Tukang ketiga inilah, kalau dari segi niatnya kita lihat, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Apakah dengan niat itu keluarganya ternafkahi? Keluarganya pasti ternafkahi karena dia dapat jatah yang sama. Apakah dengan niat itu dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya 150.000? Ya dapat juga. Jadi apa yang diniatkan sama orang pertama, orang kedua dia dapat. Namun dia dapat lebih, yaitu dapat pahala yang besar karena niatnya yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, ikhwan sekalian dirahmati Allah, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi niat karena mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Jangankan perbuatan sunnah, jangankan amalan sunnah seperti solat sunnah rawatib, apalagi amalan wajib ya, seperti solat 5 waktu sehari semalam. Amalan mubah pun bisa jadi pahala kalau niatnya benar. Amalan mubah tuh boleh lakukan, boleh tidak. Contoh, tidur di malam hari. Tidur di malam hari ya mubah. Antum tidur silakan. Tidur di malam atau tidur di siang hari lah. Lebih tepat contohnya, tidur di siang hari antara jam 3 sampai menjelang asar. Hukumnya apa, Bu? Mubah. Boleh tidur, boleh enggak. Tapi kalau antum tidur niatnya agar lebih segar lagi untuk sholat asar, semangat melakukan aktivitas setelah asar, maka antum bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Kalau tidur saja tanpa berniat, tanpa kenapa-kenapa, ya tidak mendapatkan apa-apa, cuma mendapatkan hilang kantuk saja. Amalan mubah, apalagi kalau itu amalan sunnah. Baik. Yang membedakan antara amal seorang mukmin dan orang kafir, niat merupakan pembeda antara amalan seorang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin berniat karena urusan yang jauh nanti akan dia pertanggungjawabkan di akhirat. Orang kafir dia beramal ya sekedar untuk dunia saja. Ini jadi membedakan amal kita dengan amal orang kafir ya dengan niat juga. Kita membantu rakyat Palestina, lembaga-lembaga barat yang notabene diisi oleh orang-orang non-muslim juga membantu warga Palestina, sama-sama membantu. Yang membedakan niat. Kita orang mukmin mengharapkan ridha Allah, niat mereka wallahu alam, tidak tahu kita apakah ingin mendapatkan perhatian dunia atau tidak tahu, tapi sama-sama berdonasi, sama-sama berdonasi. Bedanya kita mendapatkan pahala dari Allah, mereka ya tidak mendapatkan pahala karena mereka berdonasi tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Jadi kalau ditanya gimana cara berniat, ya niatkan dalam hati. Para ulama mengatakan an-niyah mahalluhal qalb. Niat itu kerjanya hati. Jadi tempat niat itu ya di hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Orang yang berniat dengan hati dengan niat yang benar, maka akan mengucapkan ucapan yang benar dan akan melakukan perbuatan yang benar. Baik. Yang ketujuh, wajib memperhatikan kebeningan hati dari dosa-dosa dan maksiat serta menghindari riya ataupun mengharapkan pujian orang lain. Jadi wajib memperhatikan kebeningan. Ketika kita berniat, kita wajib memperhatikan kebeningan hati kita dari dosa-dosa dan maksiat serta kita berupaya menghindari riya ataupun mengharapkan pujian orang lain. Kita berusaha menghindari karena niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu syarat diterimanya ibadah sekalian dirahmati Allah, yang pertama niat karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba, mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang paling utama itu niat karena Allah. Adapun misalnya dalam menuntut ilmu, dalam konteks menuntut ilmu, kayak antum sekarang di kampus tujuannya adalah menuntut ilmu, mencari ilmu. Menuntut ilmu diniatkan untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Apapun bidang studi yang antum ambil, apapun prodi yang antum ambil, niatkan ilmu yang antum tuntut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita karena Allah,
maka hasilnya nanti juga karena Allah juga akan benar hasilnya. Yang kedua, istiqomah atau terus menerus dalam amal dan menuntut ilmu butuh waktu yang lama, bukan hanya sebentar.